Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-29 dari kitab Nadhratul Tauhid ini. Pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan pasal ganti untung ya. Ganti untung sudah, apa namanya? Apalagi kemarin itu pasal tahsin wa takbih, kemudian a'wad, baqiya qalil daripada a'wad. Bahwasanya masalah iwad itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyakiti makhluk yang tidak berdosa, itu tak free bagi Allah. Yakni ada yang namanya ganti untung. Maknanya mesti ada sesuatu yang diberikan lebih sebagai ganti Allah menyakiti hewan-hewan yang tidak ada berdosa. Dan begitu pula ternyata itu bukan hanya madhab mutaqaddimin, mutaakhirin pun juga cakap sama seperti itu. Kita baca sedikit nas daripada Minhaj fi Usuluddin karangan Zamakhsyari, sedikit ya. Babul alam ada di situ. Sila baca ya, Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif babul alam. Babul alam, naftatih babul alam. Babul alam, bismillah. Babul alam dulu ada rauhah di apa namanya di Tarim rauhah itu. Jadi Habib itu Habib Hasan Asyatiri, abangnya Habib Salim. Semua bawa kitab masing-masing. Jadi anda baca sedikit 10 menit. Jadi itu semua apa namanya dapat pilihan untuk baca, dan nanti Habib Salim atau Habib Hasan itu jelaskan sedikit-sedikit. Ada satu orang baca sedikit, terus minggu hadapan dia baca tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wala anahullah katanya. Wala anahullah. Habib Hasan terkejut katanya. Apa ini Bismillah radhiyallahu anhu wala anahullah? Memang kita berhenti di wala anahullah ini katanya minggu lalu. Ya jangan, kalau memang berhentinya wala anahullah, coba apa namanya? Kita ulang balik sikit lah, jangan tiba-tiba Bismillah radhiyallahu an wala anahullah. Ini udah Bismillah qala Allah babul alam. Seram sangat saya cakap. Babul alam bab tentang rasa sakit. Ayo sila. Seram ya apa pembahasan ilmu kalam itu ya. Babul alam, babul ukubah, babul kiamah. Jarang babul jannah itu jarang. Paling wal jannatu hakbas. Ada lagi. Silakan. Ilamullahi ta'ala hasanun li'annahu min fi'lih. So, tengok. Ilamullahi ta'ala hasanun. Kalau Allah itu ilam, isolul alam, memberi rasa sakit kepada makhluknya, maka perbuatan itu hasanun. Kenapa? Karena itu daripada perbuatan Allah. Ya, kalau cuma globalnya, kita dan ahli sunnah, kita dan mu'tazilah tidak ada masalah, karena semua perbuatan Allah pasti hasan. Fasil ta'rif. Detailkan. Apa makna hasan indal mu'tazilah? Sila. Wajha hasanuhu in kana wa wajhu husnihi. Nah, hadha. Wa wajhu husnihi. Kenapa kok dikatakan ilam itu hasan? In kana al-mu'lam mujriman kana 'uqubatan lahu wa lutfan bihi wa bighairihi. Kalau seumpamanya yang disakiti itu mujrim, sahibul maksiyah, sahibul dzunub, maka rasa sakit itu adalah ukubah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ukubah lil mujrim adalah wal adl hasanun. Wa lutfan bihi. Kenapa? Karena lebih baik engkau disakiti di dunia daripada di akhirat. Wa bi ghairihi. Lutfan bihi wa bi ghairihi, agar orang lain tengok orang ini disakiti, dia takut nak berbuat jelek. Karena itu kan ada orang mencuri, dipotong sang pencuri itu. Agar yang mencuri tidak mengulangi pencurian, dan orang yang tengok tidak berani untuk mencuri. Ada yang namanya zajar wal inzijar. Ayo. Wa in kana mimman la jarama lahu la jurma lahu atau la jurma lahu. Betul, la jurma lahu. Ada jurum, jarom, beza. La jarama la buddha. La jurma la jinayata. La jurma la jisma lahu. Ayo. La jurma. Wa in kana mimman la jurma lahu kal bahaimi wal atfali wal muttaqin. Lah kalau seumpamanya Allah itu yuklim makhluk-makhluk yang tidak mempunyai dosa,
Macam mana? Seperti apa? Seperti bahaim. Apa dosanya bahaim? Ayo, hadza huwa ilamul atfal. Ayo. Wal atfal wal muttaqin. Wal atfal wal muttaqin, orang-orang masih budak-budak, orang-orang yang bertakwa. Fama fihi minal iwat al-mufa wal lutuf. Maka ilamullah itu di dalam ilamnya Allah terhadap makhluk-makhluk yang tidak ada dosa ada dua perkara. Apa itu? Al-iwat wal lutuf. Ada iwat wal lutuf. Karena ada dua perkara. Ayo. Wal iwadu manafi'un 'azimatun mustahiqqatun la 'ala wajhil madhi wat ta'zim. Dibilang apa itu iwat? Hadza huwa manafi' 'azimah mustahaqqah la 'ala wajhil madh wa ta'zim. Bahwasanya iwat itu adalah sebuah manfaat, istilahnya ganti untung, perkara yang baik, yang berhak untuk anta, Ustaz Badrul, karena anta minal muttaqin, yang walaupun anda tidak punya dosa, Allah tetap menyakiti anda. Maknanya anda berhak mendapat ganti untung daripada Allah. Yang mana ganti untung ini atau iwat ini, anta berhak bukan karena jasa anda, tidak, tapi murni ganti untung. Berbeda dengan pahala. Pahala itu Anda dapatkan karena madh wa ta'zim, karena Anda sudah sholat, Anda sudah berbuat taat. Itu Anda mendapatkan balasan ala wajhil madh wa ta'zim. Tapi ilam ini Anda mendapatkan manafi' adzimah atau ganti untung ini, Anda mendapatkannya bukan karena Anda itu dipuji, karena itu murni ganti untung daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak boleh menyakiti hambanya yang tidak mempunyai dosa. Itu bukan perbuatan yang bijak bagi Allah. So, tengok. Ini Mu'tazilah ya, bukan kita, ayo. Wadawamuha mukhtalafun fihi. Wadawamuha, yakni wadawamu tilkal manafi' mukhtalafun fihi, yakni ketika Anda disakiti, kemudian apakah Allah cukup memberikan sekali atau terus diberikan? Mukhtalafun fihi. Ayo. La budda min ijtima'ihima. Dan mesti ada ijtima'ihima. Apa itu al-lutuf wal iwat? Di setiap ilam kena ada dua perkara. Apa itu al-lutuf wal iwat? Inda Abi Hashim al-Jubai. Kenapa? Aywa. Yakhruja bil iwadi min kaunihi zulman. Aywa. Kenapa kok mesti ada iwat? Agar tidak zalim. Karena al-ilam bidunil iwat zalimun. Kenapa kok lutuf? Min an yakuna abathan. Agar tidak ada abad. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yu'lim, pasti ada hikmahnya. Wa hadzal hikmah, itulah lutuf. Kemudian Allah memberi ganti untung, itu namanya apa? Iwat. Karena kalau Allah hanya menyakiti kemudian beri ganti untung, kenapa Allah buat semacam itu? Kalau tidak ada hikmahnya, ya Allah itu latifan tapi abisan. Untuk keluar daripada zalim, kena ada iwat. Kena keluar daripada untuk keluar daripada abad, kena ada lutuf. Inda Abi Hashim al-Jubai. Aywa. Wadzalika an ila al-iwadi sabilan, anna ila al-iwadi sabilan ghairal ilami wa huwa at-tafaddulu bihi. Fakana al-ilamu abathan. Kenapa kok mesti ada lutuf? Karena Allah itu kalau nak memberi pahala itu ada cara selain ilam. Maknanya Allah kalau nak beri iwat atau manafik kepada insan, mesti ilam yakni. Yani hadza tariqatun wahidah. Satu-satunya jalan bagi Allah untuk memberi nikmat yang besar, yakni la budda minal ilam. Lah, bahwasanya al-manafi adzimah bisa diberikan oleh Allah kepada manusia tanpa jalan ilam. Kenapa kok mesti ilam? Karena ada hikmahnya. Maknanya kata-kata abath ini karena Abi Hashim merasa dan berpendapat bahwasanya Allah itu bisa untuk isolul iwat kepada manusia tanpa ilam. Apa itu at-tafaddul? Wa huwa tafaddul bihi. Maka tanpa ada hikmah dan Allah menyakiti, padahal Allah bisa isolul manafi bitafaddul, maka mujarradul ilam apa? Abathan. Ayo. Jadi mujarradul ilam li isolis thawab abathun. Ayo. Fala budda minal lutfi. Maka mesti ada apa namanya? Lutuf. Ayo. Makna lutuf yang kemarin itu apa namanya? Al-maslahah wa hiya ma fihi fa'idatun lil mukallaf. Maknanya dengan adanya lutuf itu manusia itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk mempermudah atau benar-benar dengan lutuf itu manusia melakukan apa namanya? Ketaatan. Ayo, imma maslahatun muqarribah atau muhassilah. Ayo. Wa inda Abi Ali al-Jubai.
وعند أبي علي يحسن للعوض لأنه نفع مستحق ولا سبيل إليه إلا tidak ada الإله. katanya Abi Ali Al-Jubai, tidak ada yakni untuk iwat cukup apa namanya cukup ilam saja, atau untuk apa namanya untuk husul hadza cukup apa cukup ilam. Kenapa? Karena al-iwat itu adalah manafi adimah dan tidak ada cara isol semacam itu kecuali melewati ilam. Maknanya Allah itu tak boleh memberi hambanya nikmat besar saja-saja tanpa ada apa namanya tanpa ada ganjaran, tanpa ada sesuatu yang Allah itu buat sebagai ganti daripada apa namanya nikmat yang besar itu. Pelik kan? Karena itu kan Mu'tazilah itu membatasi bagi Allah itu banyak sekali perbuatannya. Di antaranya ini, so tengok Abi Ali, wa inda Abi Ali yahsunu lil iwat. Maknanya al-ilam yahsun lil iwat mujarrad, yakni cuma karena ada iwat, Allah itu bisa menyakiti hambanya semau Allah. Kenapa? Karena rewards, ganti untung daripada Allah itu terlampau besar, dan Allah tidak bisa memberikan ganti untung itu kecuali melewati ilam. Ya, bayangkan kalau ada pejabat-pejabat tiba-tiba memberikan kepada Anda uang 1 miliar ringgit. Anda boleh masuk penjara tau. Ini apa? Reshwah. Tiba-tiba apa kena mengena itu. Allah pun sama semacam itu. Tak boleh. Diberikan uang banyak kepada Anda, mesti ada sesuatu yang diambil daripada Anda. Apa itu? Nah, ini yang nak dicakap apa namanya? Yang nak dicakap oleh Abi Ali Al-Jubai. Maknanya Allah tidak bisa untuk memberi sesuatu saja-saja. Karena ada sesuatu yang diambil daripada manusia sebagai ganti nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ay li'annal iwat naf'un mustahaqqun wala sabila ilaihi illal ilam. Karena yang namanya iwat adalah manafik mustahak, manafik yang berhak didapatkan oleh manusia, dan tidak mungkin ada naf'un mustahak kecuali apa? Ilam. Mujarradun naf' mungkin, tapi apakah manusia berhak untuk naf' itu? Tidak. Mujarradut tafaddul, wa tafaddul tidak berhak didapatkan oleh manusia. Suf tengok. Kama anna thawaba mustahaqqun ala wajhi ta'zim wala sabila ilaihi ila taklif. Dibilang seperti pahala, anta berhak pahala karena takzim, yakni pahala adalah gaji Anda yang Anda berhak dengan kehormatan. Maknanya Anda berhak itu dengan hormat, bukan dengan Anda meminta-minta. Karena itu memang hak saya. Anda kalau ke bos sudah bekerja 1 bulan, mana saya punya gaji. Ini bukan saya minta, tapi ini adalah hak saya. Jadi Anda minta dengan gagah. Anda meminta dengan apa ya? Bukan mengemis, tapi Anda meminta hak Anda, dan tidak mungkin Anda bisa semacam itu kecuali ada taklif, kecuali Anda bekerja. Betul apa tidak? Dan tidak mungkin Anda minta ganti untung kecuali Anda dirugikan. Jadi iwat ini dia ini bukan manfaah mujarrodah, tapi manfaah dengan qaid apa? Istihqaq. Gharib sah, gharib jiddan. Wahada huwa apa namanya yang kemarin pasal apa namanya ganti untung. Adun yakfi yani wa inda ba'dil masyayikh hada khalas syai'un akhar. Ini al-baqi daripada apa namanya masalatul iwat, apa itu makna iwat, wa huwa naf'un mustahaq, dan mesti sabiluhu apa namanya ila menurut Abi Ali khilafan di Abi Hashim Al-Jubai. Kemudian adapun pahala juga naf'un mustahak tapi ala wajhid ta'dim. Ilam naf'un mustahak tapi la ala wajhid ta'dim. Kalau memang benar-benar murni Anda nak minta ganti untung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni hatta saya membahas ini pun ada semacam syanaah, macam tak elok lah. Macam mana Anda nak minta ganti untung kepada Allah? Anda nak minta bahwasanya pahala itu adalah naf'un mustahak ala wajhid ta'dim wal madah. Ta'zim maknanya Anda minta kepada Allah itu dengan bangga. Ya Allah, mana saya punya pahala. Macam itu. Ala wajhi ta'zim. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali melewati apa? Taklif. Macam Anda bekerja, ketika sudah waktunya menerima gaji, Anda datang ke HR,
minta apa namanya? Gaji. Mana gaji saya? Karena ini adalah hak saya, karena sudah saya bekerja apa? 1 bulan, mana gaji saya? Sama. Pada hari kiamat pun Anda akan cakap semacam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mana gaji saya? Syani' marah yani. Tak elok pembahasan ini macam tak elok. Tapi hadza huwa madzhabul apa namanya? Mu'tazilah semacam itu. Karena itu saya itu banyak sekali saya itu berkata, untuk mengetahui kebatilan madzhab lawan itu tak payah ada dalil-dalil yang kowi-kowi, jelaskan aja. Ketika Anda menjelaskan madzhab lawan, menjelaskan madzhab Mu'tazilah, madzhab Syiah, madzhab Wahabi, orang-orang itu akan apa namanya? Akan jijik dengan madzhab apa namanya? Dengan madzhab-madzhab mereka. Yakni hadzal madzhab hatta didengar kita kan malu kan? Macam kita boleh cakap semacam itu dengan Allah, dengan bos kita cakap semacam itu. Berani kita cakap dengan bos semacam itu? Dengan bos Anda, mana saya punya gaji? Semacam itu kan? Tak berani. Dengan bos tak berani, dengan Allah tak berani semacam itu. Syekh gharib ya nih. Gharib jiddan. Wallahu alam ya nih. Syekh jiddan. Al-an kita masuk ke bait yang setelahnya, yaitu apa? Masalah al-iman bil qada wal qadar. Ada masalah jamilah. Masalah jamilah itu jiddan ya nih. Al-qada wal qadar. Banyak orang-orang itu apa ya, saya tengok ya. Banyak orang itu salah paham tentang pasal qada wal qadar, terutama orang-orang awam ya, tidak tahu apa itu makna qada dan qadar, dan banyak yang salah paham tentang qada wal qadar. Cakap kita tak perlu tahu tentang qada wal qadar, kita kena beriman saja. Saya kira itu ada sedikit kesalahan, bahwasanya tidak mungkin kita disuruh beriman kecuali kita mengetahui bagian daripada apa namanya, sebagian daripada apa yang kita imani. Allah saja kita disuruh untuk beriman kepada Allah. Allah itu bukan majhul mutlak, tidak. Tapi ada beberapa poin yang mesti kita ketahui tentang Allah, sifat-sifatnya kah, afalnya kah, apalagi Ustaz, beberapa sifat salbiyah kepada zatnya kah, kita kena ketahui. Tapi pasal qada wal qadar hampir dia itu pengetahuan yang diantara orang-orang itu qada wal qadar ini majhulun mutlak. Tak semacam itu. Yakni ketika Anda cakap pasal qada wal qadar, ada beberapa poin yang mesti kita ketahui. Hakikatnya memang kita tidak tahu. Hakikatnya tidak tahu. Macam kita tahu tentang sifatul iradah, kita tahu itu adalah sifat mukhassisah. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Dzatullah kita tahu beberapa sifatnya, laisa kamitslihi syai'un. Apalagi dzatullah qaimun binafsihi. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Sama qada wal qadar, kita mengetahui beberapa definisinya dengan rusum. Sesuatu yang membuat qada dan qadar ini berbeda daripada yang lainnya. Hakikatnya apa? Tak tahu. Apalagi nanti al-qada yarji ila sifatillah, wal qadar yarji ila apa namanya? Ila fi'il. Jelas kita tidak akan tahu apa hakikat sifatul ilm, dan kita tidak akan tahu apa hakikat fi'lullah. Kita cuma tahu beberapa ahkam walawazimnya. Hadza huwa bidhabt makna daripada al-iman bil qada wal qadar. Nanti akan ada beberapa masalah yang amma fihi su'ubatun qalila wa laisa yaduriyani. Al-an sudah dibaca, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Yani kita wajib dengan makna kalau Anda tidak beriman dengan qada wal qadar, iman Anda bermasalah. Dan kita wajib untuk beriman dengan qadar dan juga dengan qada seperti sudah ada di dalam hadis. Dalam hadis Jibril, antuk minabillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Anda kena beriman dengan qadar, dengan qada dan qadar, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang baik dan buruknya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa qada dan qadar itu sudah dibaca sekarang? Sila. Qauluhu wajibun imanuna. Qauluhu wajibun imanuna ila akhirih wajibun khabaru muqaddam wa imanuna mubtadan muakhkhar. وغرض المصنف بذلك الرد على القدرية التي تنفي القدر وتزعم أنه يعني bait ini kan sudah lewat di dalam bait yang sebelumnya, wa khaliqun li abdihi wa ma amil muwafiqun liman aradaan yasil. Bahwasanya di dalam bait itu sudah dijelaskan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui segalanya, bas illa perbuatan manusia itu walaupun Allah mengetahuinya tapi tetap diciptakan oleh manusia. Nah di bait ini musannif rad kepada qadariyah
yang lain. Ada dua qadariyah yang mengatakan bahwasanya yang menafikan adanya qadar. Bahwasanya Allah, qadar itu maknanya Allah tidak mengetahui, nafil qadar maknanya Allah tidak mengetahui apapun sejak zaman azali. Tidak ada. Yakni anta ada di sini, Allah tahu setelah Anda datang. Sejak zaman azali Allah tak tahu Anda itu akan datang di sini. Ini namanya apa? Qadariyah. Ini Qadariyah yang menurut saya yang ekstrim. Yang dikatakan Mu'tazilah ada tumbuh karena untuk rod Qadariyah dengan level ini. Jadi Qadariyah dengan makna ini itu menafikan qadar. Karena itu mereka mengatakan la qadar wal amru unuf. Tidak ada qadar bagi Allah, maknanya Allah tidak mengetahui apapun sejak zaman azali. Wal amru unuf. Dan perkara-perkara ini diketahui oleh Allah mustaknafah. Makna mustaknafah, setelah terjadi baru Allah tahu. Istiqnaf, yakni Allah memulainya, Allah mulai tahu. Ini adalah makna apa? La qadar wal amru unuf. Qadariyah semacam ini sudah punah. Extinction sudah extinct sebelum Imam Syafi'i itu ada yang cakap ada. Sebelum Imam Syafi'i lahir 5 tahun, 7 tahun, yang penting sebelum Imam Syafi'i lahir, Qadariyah ini semuanya sudah apa namanya? Sudah mati. Kemudian datanglah Qadariyah dengan level yang baru, yang itsbatul qadar. Bukan yang fil qadar, tapi itsbatul qadar. Kecuali ada khilaf di dalam apa namanya? Af'alul ikhtiyar al-insan. Af'al ikhtiyariyah lil insan. Mereka mengatakan Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Cuma manusia melakukan itu dengan kudrohnya sendiri. Sekarang sila dibaca. وتزعم أنه تعالى لم يقدر الأمور أزلا. Yang Qadariyah dengan makna ini, dengan makna yang pertama ini adalah yang menafikan qadar. Dan mereka mengira dan mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menentukan dan tidak mengetahui perkara-perkara itu sejak zaman azali. Dan mereka berkata al-amru unuf ay yasta'nifuhullahu ilman hala wuku'i. Allah baru tahu setelah terjadi. Oh, hari ini Badrul datang daripada Kedah. Setelah datang Allah baru tahu. Hada kafir. Kenapa? Karena menisbatkan jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. ولقبوا بالقدرية لخوضهم في القدر حيث بالغوا في نفيه. Dan kelompok semacam ini dinamakan Qadariyah karena mereka itu masuk ke dalam masa ilul qadar dan mereka balagu ekstrim di dalam apa namanya menafikan qadar. Wala yuqalu, sila. ولا يقال مثبت القدر أحق أن ينسب إليه. Kenapa kok nafil qadar dikatakan Qadariyah? Seharusnya yang itsbatul qadar dikatakan apa? Qadariyah. Kita ahli sunnah semestinya nama kita apa? Qadariyah. Kenapa? Karena kita nusbitul qadar. Ayo. لأننا نقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة نافيه إليه إذا بالغ في نفيه. Idza balagha fi nafi, yakni ada di dalam bahasa Arab itu namanya al-adad, ismul adad, yakni orang buta dikatakan hadza rajul basir. Khalid Az-Zinji itu kan namanya Zinji, negro, hitam, tapi warnanya itu sebenarnya kulitnya itu sangat putih sekali. Dinamakan Az-Zinji karena terlampau putih. Subhanallah, bahasa Arab. Dulu di Jordan itu ada namanya Syekh Toha Urabi, guru-guru Syekh Muhammad Abu Ghus. Ente tak pergi ke rumahnya Syekh Toha. Syekh Toha yang mana? Al-Basir. Saya masih tak paham itu. Al-Basir itu apa maknanya? Akma kah? Gitu, akma kah? Ayo. Nahnu naqul tafaulan, bukan akma, tapi apa? Basir. Oh, paham saya paham sekarang. Yakni toto kromonya, adabnya cakap semacam itu. Ayo. وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. Qadariyah dengan makna ini itu sudah punah sebelum adanya Imam Syafi'i. Ada yang cakap 5 tahun, ada yang cakap 7 tahun sebelum datangnya Imam Syafi'i. Ala kullin, ayo. وأما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم مع Ila kudarihim. Kudrah jamaknya apa? Kudar. Syekh Said sering cakap ini. Ila kudar, ay jam'u kudrah. Ayo. مع كونهم مطبقين على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها فقد Adapun Qadariyah dengan makna Mu'tazilah yang menisbatkan af'al ikhtiyariyah kepada kudratul abad sudah tammarat alaihim di dalam apa namanya? Bait fakhaliqun li abdihi wa ma amil. Karena itu
bait ini qadariyah dengan makna yang pertama, bukan dengan makna yang kedua. Kalau dengan makna yang kedua nanti ada tikrarun lil bait nanti. Ayo. Fahuma qadariyatan. Ula wa hiya tunkiru sabqa ilmihi ta'ala bil asya' qabla wuqu'iha wa takhudu fil qadar haitsu balagat fi nafyi. Ini yang pertama. Ayo. Dan yang kedua adalah wahia tansubu af'alal ibad ila kudarihim wa madzabu hadhihi wa in kana madzaban batilan akhafu min madzabil firqatil ula fa innahu kufrun. Yakni Qadariyah dengan makna Mu'tazilah tidak kafir. Kenapa? Karena dia tidak menafikan ilmu Allah. Tidak menafikan ilmu Allah. Berbeda dengan Qadariyah yang pertama, menafikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala wa nisbatul jahal ilallah kufrun. Jiddan. Orang yang pertama cakap pasal Qadar itu namanya Ma'bad al-Juhani. Dan dikatakan Ma'bad al-Juhani ini kana yajlis fi halaqatil Hasan bin Basri. Ya, ini banyak sekali research daripada para akademik itu mengatakan bahwasanya halaqah Hasan bin Basri ini kayak semua orang itu, semua firqah dulu itu muncul daripada halaqahnya Hasan bin Basri. Yani setelah Ma'bad al-Juhani cakap pasal Qadar, diikuti oleh siapa namanya itu? Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid Ra'isul Mu'tazilah. Maknanya hakadha, yakni hakadzal ulama, yakni Hasan bin Basri ini kelihatannya bukan orang calang-calang gitu. Kelihatannya hampir semua firqah-firqah itu keluar daripada apa? Graduate-nya daripada halaqahnya Hasan bin Basri itu. Dikatakan Hasyawiyah pertama kali kan muncul di situ kan. Ruduhum ila hasyal halaqah, maknanya Mu'tazilah dari situ, Hasyawiyah juga dari situ. Ada gharib ya Hasan bin Basri, gharib jiddan. Ya dulu ala uluwi ka'bi ilmih. Begitu pula Al-Imam Syafi'i al-zamal qadariyah dengan makna yang kedua itu, beliau mengatakan bahwasanya insallamul ilma khusimu. Kalau mereka, yakni kalau antara berdebat dengan Mu'tazilah, athbit ilmullahi ta'ala azalan. Macam mana kalau mereka sampai percaya dengan ilmu Allah, mereka akan kalah. Loh, macam mana Imam Syafi'i? Iya. Kan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah itu alimun bi af'alil ibad. Apakah Allah alimun bi af'alil ibad qabla wuqu'ihi? Naam, sama seperti kita. Maknanya semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiddan. Apakah Allah tidak mengetahuinya? Kalau mereka cakap tidak mengetahuinya, kafaru. Karena itu kan athbitul ilma fa in sallamu al ilma khusimu. Dan beberapa kali saya cakap semacam ini, yakni athbitil ilma, yakni untuk rad kepada Mu'tazilah mudah. Anda kena buktikan bahwasanya ilmu Allah itu maujud mundul azal wa ya'lamu jami'al asya. Karena jamak antara ilmu Allahi azalan wal abad khaliqun li af'ali nafsihi nau'amma fihi istihalah. Ahli sunnah wal jamaah mereka punya teori namanya apa? Kasab. Bahwasanya manusia tidak menciptakan perbuatannya. Allah menciptakan perbuatannya. Wallah ya'lamul asya' qabla wuqu'iha. Dan manusia tidak mukroh. Manusia tidak mujbar. Karena ijbar adalah fi'lun mukhalifun lil iradah. Dan kita ketika kita berbuat, kita tidak terpaksa. Dan Allah yang menciptakan semua perbuatan kita. Tapi kita tidak terpaksa. Wa qad marra bayanuhu di dalam apa? Babul kasab. Mu'tazilah tidak bisa untuk jamak bagian ini. Karena itu, imma mereka itsbatul ilm atau tanfil ilm di dalam masalatul apa? Al-ikhtiyariyah. In sallamul ilma wa fakuna. Wa inna faul ilma kafaru. Karena itu kan alzimuhum bil ilm, katanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jiddan. Wal iman bil qada wal qadar, sila. Wal imanu bil qada'i wal qadari yastad'i ar-ridha bihima. Fayajibu ar-ridha bil qada'i wal qadar. Sekarang ini masalah yang beza lagi. Kalau Anda beriman dengan qada wal qadar, akan ada semacam luzum. Dan luzum ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda tolak. Jadi macam ini ya. Ini penting sekali. Dan ini, karena itu kan saya di dalam level ini, minimal kalian mesti belajar mantik dulu. Karena itu kalau ada yang punya kemampuan untuk ikut,
muyasar fabiha wa nikmat. Tidak punya kemampuan tengok mantik yang ada di dalam apa namanya? Jinan TV. Kalau tak nak, ya sudah, susah. Macam mana nak paham? Jadi ada dua perkara. Kalau dua perkara ini talazum, ketika anta ketika anta mengakui malzumnya, anta kena mengakui apa? Lazimnya. Tidak bisa anda ingkari. Kecuali kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya antara dua perkara ini tidak ada talazum. Pas anta kena minta dalil kenapa kok dua perkara ini ada talazum. Sekarang Imam Bajuri mengatakan al-iman bil qada wal qadar yastalzim ar-ridha bihima yakni bil qada wal qadar. Kalau kita beriman dengan adanya qada wal qadar, secara otomatis kita mesti ridha dengan qada wal qadar, dan di antara qada dan qadar itu ada kekufuran. Maknanya ketika anta beriman dengan qada wal qadar, anta kena ridho kepada kekufuran. Walazimul batil batil. Maksudnya kita kena ridho kepada kekufuran sih. Ayo. واستشكل بأنه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي لأن الله قضى بهما وقدرهما على الشخص. Bahwasanya ar-ridho al-iman bil qada wal qadar itu yastalzim ar-ridho bil kufri wal ma'asi, karena menurut ahli sunnah kufur dan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya semacam itu. Kalau kita beriman kepada qada wal qadar, secara otomatis kita akan ridho kepada kufur dan maasi. Kalau kita ridho kepada kufur dan maasi, untuk apa kita berdakwah? Ayo. مع أن الرضا بالكفر كفر Jelas, وبالمعاصي ar-ridho bil kufri kufrun, war ridho bil maasi maksiatun. Anda tengok orang kafir, tak apalah, biarkan Anda kafir, Anda kufrun, suf. Orang-orang itu pandang kekufuran itu sesuatu yang apa namanya? Yang biasa, yang ringan. Anta fikir kufur bagi Allah macam teroris bagi negara. Suf, tengok. Bagaimana kalau Anda tengok teroris di Malaysia? Apa yang Anda cakap? Oh, ini teroris. Kena kol apa namanya? Polis. Ini teroris, ini yang bom-bom. Kena kol. Ini bisa berbahaya ini. Anda pandang kekufuran sama semacam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana? Semua kita meyakini semua nikmat daripada Allah, kemudian anta tak beriman kepada Allah, ada syai' basyir, ada syai' syani' jiddan ya. Ayo. Kalau Anda ridho ada orang semacam itu, Anda pun dikatakan kufur. Karena itu ada orang, kalau ada ustadz datang kepadanya itu orang nak beriman, ustadz saya nak beriman. Oh kejap ya, saya kena mandi dulu. Imam maksiyah wa imam kufur, karena Anda ridho kepada kekufuran. Kalau ada orang nak beriman, langsung saat itu juga Anda apa namanya? Islamkan, saat itu juga. Jangan Anda tunggu-tunggu nak mandi dulu. Nah, kalau ketika Anda mandi dia mati macam mana? Ayo. Wa ujiba bima qalahu Sa'd min anna Wa ujiba bima qalahu Sa'd di dalam Syarhun Nasafiyah, bahwasanya al-kufur wal ma'asi mempunyai dua aspek. Aspek daripada dia itu perbuatan Allah, dan aspek daripada dia itu apa namanya? Maqdiyun. Aspek daripada qada wal qadar Anda kena ridho. Itu maf'ulullah, Anda tidak boleh ridho. Wa fihi ma fi. Sila. بما قاله سعد من أن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر. Maqdiyun wa muqaddar. Yang kita kena beriman dan ridho bukan maqdi dan muqaddarnya, tapi apa? Qada'un wa qadar. Wal wajib ar-ridho bihi innama huwal qada'u wal qadar lal maqdi wal muqaddar. Wa fihi annahu la makna lirridho bil qada' wal qadar illa ridho bil maqdi wal muqaddar. Katanya Imam Bajuri, tak ada beza lah. Ridho bil qada' wal qadar itu maknanya bil maqdi wal muqaddar, karena qada' wal qadar ini sifat atau perbuatan Allah. Maqdi wal muqaddar adalah apa yang diciptakan oleh Allah. Ayo. والذي حققه Hada الخيال huwa walladhi haqqaqahu al-khayali. Hada khayali, hada jayyid yani. Al-Imam Al-Khayali adalah salah seorang ulama hebat di dalam bidang akidah, dan dikatakan beliau itu meninggal umurnya 33 tahun. Dan rata-rata hasyiah ala Nasafiyah semuanya adalah jawaban terhadap hasyiahnya Imam Khayali atas syarah Nasafiyah, yakni hasyiatul Isam, hasyiah Mula Ahmad, hasyiah yang lain-lain itu semuanya adalah jawaban daripada hasyiatul Khayali. Dan beliau meninggal umur muda lagi.
Ada sampai yang mengatakan kalau seumpamanya beliau berumur panjang, latafawaqa ala sayyid wa sa'ad. Ada apa namanya? Khayali. So, tengok apa jawabannya Khayali? والذي حققه الخيالي في حاشيته Hadha huwa ismuhul muhaqqiqin. Mana muhaqqiqin? Dia bisa apa ya? Yubdi apa sebenarnya pendapatnya Sa'ad dan pendapat yang benar di dalam masalah ini. Yakni pendapatnya Sa'ad masih ada i'tirad. Terus apa pendapat yang benar, yang jelas dan benar? Apa itu? أن الكفر والمعاصي لهما جهتان جهة كونهما مقضيين ومقدرين لله وجهة كونهما مكتسبين للعبد. Hadha abyan wa awdah. Kufur dan maksiat ada aspek dia itu ciptaan Allah. Anda kena ridho. Allah menciptakan kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian kekufuran dan kemaksiatan itu diambil oleh hamba. Anda tidak boleh untuk ridho. Dilakukan oleh hamba, tidak boleh Anda ridho. Ada kekufuran. Maksudnya Allah itu kalau bisa Allah akan menafikan semua kufur, tapi Allah tidak. Anda kena ridho sof itu. Maknanya memang dunia dibuat oleh Allah semacam ini untuk menguji Anda. Kemudian fulan dan fulan buat kufur dan maksiat, Anda tidak boleh ridho. Wadih sah? Jelas ini. Hadha wa ismu tahqiq, hadha wa tahqiqil qaul. Ayo. Fayajibur ridho fihima minal jihadil ula la minat saniyah. Maka wajib untuk ridho daripada aspek kaunihi maqdiyun wa muqaddarun minallah, yakni kaunuhu muqaddar qad qaddarahullahu minal azal wa alimahu mundul azal, wa maqdiyun ay annahu min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa Anda i'tirad. Cuma daripada aspek hamba buat kekufuran dan kemaksiatan, Anda tidak boleh ridho di situ. Ayo. واعلم أنه وإن وجب الإيمان بالقدر لكن لا يجوز الاحتجاج به قبل الوقوع توصلا إليه. Ketahuilah bahwasanya walaupun wajib beriman dengan qada wal qadar, akan tetapi tidak boleh Anda itu mendalilkan qada wal qadar itu bahwasanya saya itu berbuat semacam ini ya karena sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh semacam itu. Ayo wa bi an qala syakhsun qadarallahu alayya zina mathalan wa gharadu bidzalika tawassul ila al-wuqu' fi zina. Yakni saya itu nak berzina, kenapa? Sudah takdirnya Allah, kalau Allah tak nak saya berzina, Allah akan halangi saya berzina. Tak boleh semacam itu. Ayo. Au ba'da al-wuqu' takhallusan min al-hadd aw nahwi. Au ba'da al-wuqu', setelah terjadi zina, kenapa Anda berzina? Sudah takdirnya Allah, biar tidak dicambuk atau dirajam. Ayo. بأن وقع شخص في الزنا مثلا وقال قدر الله علي ذلك وغرضه به التخلص من الحد وأما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأس به. Dibilang katanya Imam Bajuri, kalau untuk daf'il laum agar tidak terlampau dimaki, hak tetap ada, tapi jangan maki-maki saya. Fafil hadis sahih. Fafil hadis sahih inna ruha Adam altaqat ma'a ruhi Musa alaihi wasallam. Aywa wa qawluhu wa bil qadar wa bil qada i'lam anna al-asy'ariyah wal maturidiyyah ikhtalafu fi kullin min al-qadar. Sekarang definisi al-qada wal qadar menurut asy'ariyah wal maturidiyah. Aywa fal qadaru indal asy'ariyah ijadullahil asya'a ala qadarin maksus wa wajhin muayyan aradahu ta'ala fayarji'u indahum li sifati fi'lin, yakni al-qadar kembali menurut asy'ariyah kepada sifatu fi'lin, karena ijad itu sifat apa? Fi'il kan, Allah menciptakan. Maknanya qadar adalah bagaimana Allah itu menciptakan fauzan dengan bentuk yang khas, dengan sifat yang khas, di waktu yang khas, itu namanya apa? Qadar. Kemudian li'annahu ibaratun anil ijad wa huwa min sifatil af'al. Wa indal maturidiyah tahdidullahi azalan kulla makhluqin bihaddihi alladhi yujadu alaihi. Adapun indal maturidiyah, apa itu qadar? Qadar adalah tahdidullahi azalan. Allah sudah menentukan sejak zaman azali, kullu makhluqin bihaddihi alladhi yujadu. Sejak zaman azali Allah sudah tentukan anta nak jadi apa, di mana, sejak zaman azali sudah ada. Maknanya menurut Maturidiyah kan tidak mungkin Allah mencipta sejak zaman azali. Tahdid ay ilmullah lihayatil fauzan mundul azal. Fal qadar yarji'u indal Maturidiyah ilal ilm. Ayo. min husnin wa qubhin wa naf'in wa darrin ila ghairi dhalik ay ilmuhu ta'ala azalan sifatil makhluqat. Hadha huwa. Ayo. Fayarji'u indahum li sifatil ilm. Fal qadar indal asy'ariyah hadits. Wal
indal maturidiyah apa? Qadim. Ayo. والقضاء عند الأشاعرة إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. Ayo. Adapun qada indal asy'ariyah iradatullah. Allah menginginkan fil azal ala ma hiya alaihi fima la yazal, yakni apa yang nak dijadikan di masa yang sekarang Allah sudah menginginkannya sejak zaman dahulu. Maknanya al qada indal asy'ariyah kembali kepada sifatul iradah. Ayo, wa indal maturidiyah. وعند الماتريدية إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان فهو صفة فعل عندهم. So tengok. Al-qadha huwa ijadullah al-asya' ma'a ziyadatil ihkam wal itqan. Maknanya Allah menciptakan dengan kokoh, tidak ada celah sama sekali untuk dicacat, tidak untuk dikritik, tidak ada. Maknanya ini kembali ke sifatul fi'il. Pas hadha huwal khilaf antara asy'ariyah wal maturidiyah. Mana fi'il, mana sifatul dzat. Hal hadha khilafun asli? Tidak ada khilafun far'i. Mereka khilaf apa definisi qadha, apa definisi qadar. Bas. Apakah qadha maknanya ilm atau fi'il? Qadar maknanya ilm atau fi'il? Tidak ada masalah. Yang penting apapun artinya, Anda beriman apa tidak? Beriman saya. Tidak ada masalah. Ayo. فالقدر حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة ولا كذلك عند Bas الماتريدية. aksuhu. Tidak. Mumtaz, yakni ini nak cakap wa bil qadha kama ata fil khabari, yakni dalilul wujubil iman bil qadha'i wal qadar sam'iyun. Jelas itu. Karena apa saja yang wajib Anda imani itu bukan daripada akal, tapi daripada apa? Sama. Cuma Anda mengetahui apa yang Anda imani itu benar daripada akal. Karena itu kan berkali-kali saya katakan al akal yudrikul ma'arif was sama yudrikul ahkam. Jiddan. Yang lainnya tak ada apa-apa pun. Jiddan. Dengan ini kita sudah selesai pasal qadha wal qadar. Pasal wal qadha wal qadar bukan sesuatu yang susah-susah sangat, tapi hakikatnya memang Anda tidak akan bisa. Karena ini hakikatnya imma yarji ila sifatil fi'il atau ila sifatit zat, dan sifatul fi'il pun nanti akan kembali ke sifatul zat, semua kembali ke ilm, iradah dan kudrah. Apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Memang man balagu fil qadar akan kembali kepada hakikatul dzat. Wa hadza muta'adzir ilmu. Muta'adzir apa? Ilmu. Dan sekarang kita akan masuk kepada masalah selanjutnya, pasal ru'yatullah. Lah, ru'yatullah ini masalah yang jamil, masalah yang cantik, yang banyak orang-orang itu sampai sekarang masih terkejut. Yang saya katakan bahwasanya ru'yatullah itu adalah apa namanya? Ziyadatul ihlim. Banyak orang itu yang merasa ru'yatullah itu adalah melihat Allah semacam ini. Yani macam saya melihat Anta, ya begitu saya itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak semacam itu. Nanti saya ati beberapa nusus daripada Nafsun Nadim dalam apa ini? Kitabnya beliau apa? Hidayatul Murid Sanakro. Sebelum itu saya kena jelaskan dulu apa sebenarnya ru'yatullah. Sebelum apa-apa, tengok ru'yatullah diletakkan oleh Nadim di bagian wajibat, mustahilat, atau jaizat? Di mana Ustaz Fauzan? Jaizat. Kita ini sekarang cakap pasal fi'lullah. Bukankah begitu? Tengok, dari awal kita cakap pasal apa? Sebelum-sebelumnya itu. Mana? Dari awal wa khaliqun wa jaizun fi khalqihi ma amkana ijadan i'daman karazkihil ghina fa khaliqun li abdihi wa ma amil muwafiqun liman aradaan yasil. Kita semua ini masih di dalam apa? Jaizat. Maknanya kita ini masih ada di dalam fi'lullah, masih di dalam af'alullah. Fa ru'yatullah pun masih di dalam kategori apa? Af'alullah. Ru'yatullah adalah fi'lullah. Ru'yatullah adalah jaizat. Selama dia fi'lullah, jaizat, ada pada zat Allah atau pada zat manusia atau selain Allah? Selain Allah, Ustaz Badrul. Karena jaizat tidak akan mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jazalillahi faqad wajab. Yang boleh bagi Allah itu pasti wajib bagi Allah. Karena di dalam zat Allah tidak ada apa? Jaizat. La yakumu fi dzatillahil hawadits. Karena setiap jaiz pasti hadis. Mumtaz jiddan. Sekarang kita tahu beberapa muqaddimah. Ru'yatullah adalah
jaizat, boleh bagi Allah. Dan ru'yatullah fi'lullah. Dan ru'yatullah ada pada selain Allah. Jaizat. Dari sini kita mengetahui lagi ru'yatullah adalah nikmat. Ru'yatullah itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang ada di yang mukmin di dunia, diberikan oleh Allah nikmat di akhirat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah ini apa? So, kita mengetahui ru'yatullah perkara yang jaiz. Fi'il fi ghairi dzatillah, akan tapi dalam apa? Di dalam manusia wal mukminin. Dan ru'yatullah itu adalah nikmat. Adalah apa namanya? Nikmat. Yang mana? Ru'yatullah itu adalah nikmat di surga yang paling besar. Nikmat di surga yang paling agung. Kenapa? Karena memang nikmat yang paling agung adalah ilmu. Nikmat itu ada dua ya. Ada nikmatul jusmaniyah, ada nikmatun nafsiyah. Nikmatun nafsiyah jelas lebih besar daripada nikmatun jasadiyah. Anda minum teh tarik, makan nasi lemak. Nasi lemak apa yang sedap, Ustaz Badrul? Nasi lemak sotong. Nasi lemak antar bangsa, kan? Nasi lemak apa yang sedap-sedap. Itu adalah nikmatun jasadiyah. Hakikatnya daripada nikmat itu adalah zawalul alam. Rindu tak jumpa istri, ketika jumpa rindu itu hilang. Maknanya kenikmatan jumpa istri, kenikmatan jumpa keluarga itu adalah hilangnya rasa rindu. Berkali-kali saya katakan di Indonesia itu ada film namanya, saya tak tahu filmnya apa, cuma kata-katanya itu terkenal. Dibilang, jangan kamu rindu, apa? Dilan. Jangan kamu rindu, biar aku saja. Rindu itu berat. Betul, so. Rindu itu apa namanya? Berat. Ketika untuk mendapatkan nikmat berjumpa, Anda kenapa namanya rindu? Hakikat daripada nikmat berjumpa itu adalah hilangnya rasa rindu. Kenyang pun juga sama. Untuk mendapat kenyang, Anda kena hilangnya rasa lapar. Hakikat daripada kenikmatan di dunia ini, nikmat jasadiyah ya, semuanya itu adalah hilangnya rasa sakit. Ilah satu, hakikat daripada nikmat, dapat ilmu. Dapat ilmu itu tidak ada hilangnya rasa bodoh, karena rasa bodoh itu bukan apa ya, bukan adab. Sebagian orang bodoh itu senang tuh. Semakin bodoh dia semakin senang. Anda kira orang-orang alim itu senang kah? Orang-orang yang tahu keadaan kerajaan, keadaan negara, mereka pening loh. Kita hari-hari lepak di mama, makan. Orang-orang menteri-menteri itu hari-hari apa? Alamak, pening macam mana? Ini ayam naik, minyak naik, ini naik, nanti jadi ini. Kita hari-hari makan mama, kita hari-hari ini. Mereka yang pening. Karena orang yang ketidaktahuan itu kadangkala itu menjadi apa namanya? Nikmat. Ketika Anda mendapat ilmu, Anda faham sesuatu, itu adalah hakikat daripada kenikmatan. Karena itu bukan sesuatu menghilangkan azab, tidak. Tapi menambah sesuatu yang tidak Anda punya. Itulah hakikat daripada nikmat. Maknanya, hakikat nikmat di dunia adalah bagaimana Anda mendapat ilmu. Yang lain-lainnya itu bukan nikmat yang hakiki, tapi hilangnya rasa sakit. Anda tidak mendapat sesuatu yang baru, tapi menghilangkan sesuatu adab. Berbeda dengan ilmu. Anda mendapat, bukan hilang. Tapi Anda mendapat sesuatu. Tidak setakat hilangnya kebodohan. Karena kebodohan tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu itu nothing. Bukan perkara yang wujudi. Berbeda dengan rasa lapar, perkara yang wujudi. Rasa rindu, perkara yang wujudi. Nikmat-nikmat di dunia itu hilangnya perkara yang wujudi ini. Berbeda dengan kebodohan. Kebodohan ini bukan perkara yang wujudi, tapi perkara yang adami. Ketika ada ilmu, Anda mendapat sesuatu yang wujudi. So, tengok, beza ya. Selama semacam itu, selama mendapat ilmu adalah kenikmatan yang hakiki, dan kenikmatan di surga kelak, itu sama dengan kenikmatan yang ada di dalam dunia, cuma dengan level yang lebih tinggi.
Plus nanti ditambahi di surga itu nikmat-nikmat yang tidak Anda jumpai di dunia. Ada. Jadi semua nikmat di dunia ada nikmat di surga. Yakni di surga ada yang tanya, nasi lemak ada, jangan Anda takut. Apa? Durian musangking ada, jangan takut. Apalagi? Rokok dah Umi. Hah? Rokok ada, jangan takut. Rokok ada. Cerutu ada, jangan takut. Khomer saja halal, apalagi apa? Setakat rokok aja ada, jangan takut. Selama semacam itu, selama semacam itu, nikmat yang paling bagus di surga, dia juga adalah nikmat yang paling bagus di dunia. Apa nikmat bagus di dunia? Mendapat ilmu. Kan dalam apa itu namanya, di dalam Khridah Bahiyah, fafham munihta ladzatal ifhami. Katanya para ulama itu, Imam Razi dalam kitabnya mengatakan, kalau raja-raja, penguasa-penguasa memahami nikmatnya para ulama ketika memahami ilmu, niscaya mereka akan perangi para ulama untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Karena nikmat mendapat ilmu, memahami masalah jauh daripada kenikmatan Anda itu mendapat uang. Karena ilmu itu adalah nikmat hakiki daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia. Semakin ilmu Anda itu bertambah, nikmat Anda semakin banyak. Itulah hakikat daripada ru'yatullah. Anda bertambah ilmu tentang apa? Tentang Allah. Yang mana Allah itu hanya membuka sifatnya pada Anda 20, nanti di akhirat Allah itu akan membuka lebih tentang zatnya dan sifatnya kepada Anda. Dan kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Maknanya Allah sedikit demi sedikit akan membuka dan memberitahu Anda tentang kesempurnaannya yang tak terbatas. Dan itu akan diciptakan oleh Allah pada diri Anda. Tidak mesti di mata Anda. Tidak mesti di mata Anda. Walaupun cakapnya bil absori. Kenapa kok bil absori? Ada sirnya, Ustaz. Kharaja bil ilmi. Karena ru'yah ilmiah atau al-inkisyaf ilmi itu bisa inkisyaf hakiki. Untuk inkisyaf hakikoh. Inkisyaf dengan basor bukan inkisyaf yang hakikoh. Ketika saya melihat Anda, saya lebih mengetahui tentang Anda, tapi tidak sampai derajat saya mengetahui hakikat Anda. Bukan maknanya ru'yatullah itu mesti ada di mata, tidak. Tapi lebih tahu tentang Anda, sama seperti saya lebih tahu setelah saya mengetahui Anda, saya melihat Anda. Level pengetahuan ini adalah level pengetahuan dinamakan ru'yah bil basor. Sehebat-hebatnya, sejelas-jelasnya saya melihat Anda, tidak akan sampai derajat saya mengetahui hakikat Anda. Karena hakikat Allah tidak akan bisa diketahui kepada makhluknya. Makhluknya tidak akan bisa mengetahui hakikat Allah sama sekali, walaupun di akhirat. Kenapa? Karena Allah itu qadim. Kita itu hadith. Hakikat qadim tidak akan bisa diketahui kecuali oleh qadim itu sendiri. Ini adalah muktamad ahli sunnah wal jamaah. Selama semacam itu, Allah itu akan bisa menciptakan nikmat ini kepada Anda sikit demi sikit ketika di akhirat. Ada yang cakap nanti orang-orang itu akan mengetahui akan ru'yatullah itu setiap Jumat. Perempuan-perempuan tuh katanya setiap Id. Laki-laki itu setiap Id dan Jumat. Itu selain para anbiya wassolihin derajat tinggi. Yang derajat tinggi itu katanya mereka itu melihat Allah guduan wa asyiya, pagi dan malam. Katanya kalau mereka itu berhenti melihat Allah, mereka akan meminta tolong daripada nikmat-nikmat surga. Aku tidak kuat nikmat ini azab bagiku. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan nikmat yang paling tinggi. Jadi bagaimana kalau Anda
makan durian musangking, hari-hari makan musangking. Kemudian diberi durian kampung yang nipis-nipis, yang kecil-kecil, yang 1 kilo 5 ringgit. Anda sebelumnya Anda makan durian musangking grade A3 plus. Hari-hari makan itu. Kemudian diberi apa? Durian biasa. Apa? Ini bukan makanan saya, ini makanannya Saddam ini. Makanannya Saddam. Saya jangan diberi makanan semacam itu. Sama orang-orang solihin. Ketika ru'yatullah, hari-hari melihat Allah, dan oleh Allah di stop sikit, mereka meminta tolong melihat surga. Aku tak nak dengan surga ini, aku mau apa namanya? Ru'yatullah. Seperti orang ahli neraka, yasta'id min hararatin nar. Allah, ya Allah. Ada semacam itu. Nusus. Kenapa? Karena apa ya? Secara makuliyah hal ini mungkin. Bagaimana Anda diberi nikmat yang paling tinggi, kemudian di stop nikmat itu, Anda diberi nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Sebab itulah ru'yatullah itu walladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ru'yatullah adalah nikmat yang paling besar. Bagaimana nikmat yang paling besar hanya dengan melihat semacam ini? Nikmat apa melihat itu? Saya tak nikmat pun melihat Anda. Nikmat pun melihat Anda saya. Saya sudah dengar, oh Badrul pengusaha batu nisan. Saya tengok, apa nikmatnya? Tak ada nikmat-nikmatnya pun sama sekali. Berbeza dengan apa namanya? Ilm. Jahid. Nah, kalau kolilan daripada mahalul khilaf tentang apa itu ru'yah. Fi ghayatil ahamiyah. Karena itu saya akan jelaskan sekali tentang apa sih sebenarnya ru'yah itu. Hadza huwa. Sila. Wala niza'a. ولا نزاع للمخالفين في جواز الانكشاف التام العلمي ولا لنا kita kan khilaf antara kita Mu'tazilah, Mujassimah. Mujassimah, Wahabiyah sama seperti kita. Daripada aspek Allah itu bisa untuk dilihat. Cuma basicnya berbeda. Bukan maknanya Wahabi sama dengan kita mengatakan Allah itu bisa dilihat. Kemudian, Masya Allah ini adalah ahli sunnah sama dengan kita. Tak boleh. Antara minum kopi dengan Wahabi, tak lepak dengan Wahabi, silahkan. Saya tidak ada problem. Tapi Anda mengatakan Wahabi itu ahli sunnah, Anda punya problem dengan saya. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu bisa dilihat, terbina atas akidah mereka. Allah itu apa? Jismun. Selama dia itu jismun, dan manusia itu jismun, maka Allah juga bisa dilihat, sama seperti manusia bisa dilihat. Karena jisim itu terbuat daripada bahan yang sama. Maknanya, bahan yang dibuat daripada pokok sama dengan Anda. Bumi sama dengan Anda. Maknanya bahan asal pembuatan bumi, bahan asal pembuatan pokok, semuanya itu sama dengan pembuatan kita. Dan ini adalah dalil yang dipakai oleh Imam Razi untuk itsbatul qiyamah. Ketika di dalam suratul Infitar apa? Idzas samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'tsat. Kenapa kok Allah itu daripada atas ke bawah? Karena pembuatan, karena jawahir untuk menciptakan bumi, langit, apalagi kawakib, planet, kemudian laut, sama dengan kita. Walaupun Anda tidak pernah tengok planet meledak, tidak pernah tengok langit runtuh, cukup Anda tengok manusia mati. Kalau manusia bisa mati, planet pun juga bisa hancur. Kenapa? Karena bahan pembuatannya sama. Selama bahan pembuatannya sama, dan semua jawahir itu sama, dan jisim itu daripada jawahir, dan Allah itu jisim, maknanya Allah pun juga sama seperti manusia. Karena itu Imam Razi dalam Riyadul Muniqah mengatakan kullu mujassimah musyabbihah. Karena setiap orang yang mujassimah itu pasti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena bahan aslinya apa? Sama. Li'annal jawahir mutamatsilah. Dan lawazimnya khotir. Ya imma manusia itu abadi, ya imma Allah itu bisa hancur. Khotir, sah. Kenapa? Li'anna al-mutamatsit laha nafsul ahkam. Ada khotir. Karena itu kan, saya selalu mengatakan orang yang konsisten dengan mazhab Wahabi sayu'addi ilal kufur. Dia konsisten loh ya, konsisten mazhab Wahabi loh ya. Dia pasti akan yalzam ila nafyul ilah. Nah, kalau memang
Lah kalau memang Allah itu bahan asalnya sama seperti kita, beta aku saja apa namanya? Tuhan, tak ya Allah sama-sama dengan kita kok. Kok emang semua Tuhan? Allah ilah. Karena Tuhan itu adalah makhluk yang paling entitas yang paling tinggi. Lah kalau semuanya sama, yang paling tinggi mana? Tidak ada kan? Khotirah. Yani lawazim madzhab Wahabi ini lawazim khotirah jiddan. Kita ahli sunnah dari awal mengatakan hakikatullah ghairu hakikatul makhlukin. Allah itu khalik, kita itu apa? Makhluk. Allah itu qadim, kita itu hadis. Hakikatnya apa? Lah kita tahu hakikat kita, wa kita tahu hakikat Allah. Yang jelas Allah laisa kamitslihi syai'un. Apa? Tidak perlu tahu. Yang perlu Anda tahu, Allah itu hanya ada dan mempunyai sifat 20. Bas, Anda kena beriman kepada itu. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. La yadurru fit tadayunika anta. Anda tidak tahu pun tidak membahayakan agama Anda. Bas. Ayo. ولا لنا في امتناع ارتسام صورة من المرئي Wala lana, yakni wala niza'alana bainahum wa bainana. Tadi apa? Mujassimah mengatakan bahwasanya Allah bisa dilihat sama seperti kita. Li anna bina'an ala madzhabihim anallah apa namanya? Jismun. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa untuk dilihat. Kenapa? Li anna yang bisa dilihat itu hanya jismun dan Allah itu bukan jismun. Maknanya Allah tidak bisa untuk dilihat. Khilafnya bukan inkisyafut tamlil ilim, karena ilim bisa untuk inkisyaf hakiki, seperti Allah punya ilim kan? Allah bisa mengetahui hakikat zatnya. Allah mengetahui bil fi'il hakikat zatnya dan hakikat zat kita. Di sini kita tidak ada apa namanya? Khilaf. La bainana wa bainal mu'tazilah wa la bainal mujassimah. Wala niza'a kadzalik fi ma Ustaz Fauzan. ارتسام صورة من المرئي. Tidak ada khilaf apakah Allah itu bisa ada di dalam apa namanya otak kita. Seperti Badrul, oh ini surahnya Badrul. Ada di dalam otak saya surahnya Allah. Tidak ada. Wala khilafa lana fi dzalik. Aywa. واتصال شعاع خارج من الباصرة بالمرئي أو حالة إدراكية. Ayo dulu itu ulama-ulama itu dulu itu mengatakan bahwasanya kalau melihat itu dari mata itu keluar sinar. Sekarang kan tidak kan. Sinar daripada luar memantul di Badrul ke mata saya. Baru saya bisa melihat Badrul setelah prosesnya kompleks di otak, baru saya melihat Badrul. Dulu ulama-ulama zaman dahulu memahami melihat tidak semacam itu. Dulu itu mereka memahami melihat daripada mata keluar cahaya, macam Cyclops. Terlalu banyak tengok movie ini. Macam Cyclops. Karena ada cahaya itu, saya bisa untuk melihat. Maknanya itu dulu ya, pahaman dulu ya. Maknanya tidak ada cahaya yang memantul daripada Allah, karena cahaya itu kita bisa melihat Allah. Sawaun cahaya itu daripada luar mata kita atau daripada mata kita sendiri. Ayo. أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك. Atau bukan halah mustalzimah, bukan halah idrakiyah mustalzimatun lil idrakit tamah. Terus apa sih? وإنما النزاع في أن إذا عرفنا الشمس مثلا بحد أو رسم. Kalau kita maksudnya tempat khilaf antara kita Mu'tazilah dan Mujassimah tentang ru'yatullah adalah jika kita itu mendefinisikan syams, contohnya syams saja. Apa syams itu? Matahari. Kita mendefinisikan matahari dengan apa? Bihadin Aurosmi. Kita mendefinisikan matahari dengan definisi hadi atau rosmi. Kemudian kenapa? Karena subdefinisi itu kan membuat kita mengetahui matahari kan, walaupun bukan hakikatnya. Jayid, kemudian Kana naw'an minal ma'rifah. Jelas. Nau'an minal ma'rifah. Ketika kita mendefinisikan matahari, kita mengetahui matahari tapi tidak sempurna. Nau'an minal ma'rifah, semacam mengetahui, tapi bukan mengetahui yang hakiki. Kita belum pernah tengok matahari, hanya melihat definisi matahari. Bukankah itu adalah nau'ul ma'rifah? Semacam, yakni mengetahui tapi tidak sempurna. Kalau Anda dikasih tahu apa itu matahari, matahari adalah bintang yang besar kemudian memancar. Anda sebutkan definisinya, tapi Anda belum pernah tengok matahari, yakni memberi Anda semacam pengetahuan tentang matahari. Kemudian ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين. Kita tengok matahari, kemudian kita tutup mata kita. Setelah kita melihat matahari, kita tutup mata kita. Bukankah gambar matahari akan ada di
di otak kita. Yang mana yang kedua ini lebih detail daripada kita hanya mendefinisikan matahari. Betul apa tidak, Ustaz Badrul? Baik. Kemudian, kana naw'an akhara fawqa al-awwal. karena nau'an akhar fauqal awal itu adalah nau'ul ma'rifah, ilmu pengetahuan yang derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama. Ayo, yang ketiga apa? Thumma idza fatahna al-'aina Idza fatahna al-ain. hasala naw'un akhar min al-idrak. Hasala nau'un akhar minal idrak. Tadi kita tengok macam ini, kita pejamkan, tersisa gambarannya matahari. Kita buka lagi, kita tengok benar-benar matahari. Yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua. Yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua. Ya secara otomatis yang ketiga lebih tinggi daripada yang pertama. Secara otomatis itu sudah jayidan. Ini kan ada semacam tafawutil ma'rifah, tafawutil ilm. Kemudian nusammihi ar-ru'yah. ayo, nusamihi apa? Ar-ru'yah. Ar-ru'yah. Yang ketiga itulah ziyadatul ilm, itulah yang kita katakan adalah apa? Ru'yah. Yang mana Ustadz Fauzan, ru'yah itu adalah level pengetahuan yang lebih daripada yang pertama dan yang kedua. Akan tetapi tidak dengan kita melihat matahari dengan mata terbuka dan bukan hanya gambaran matahari. Gambarannya setelah kita melihat atau dengan definisinya, kita benar-benar melihat matahari. Dan melihat matahari itu tidak yalzam kita mengetahui hakikat daripada matahari. Yang kita tahu di sini, dengan kita membuka mata, ada semacam ziyadatul ilm. Apakah bisa ziyadatul ilm ini, ziyadatul ilm ini sampai kepada kita tanpa melewati mata dan tanpa melewati cara-cara biasa yang ada di dunia? Bas! Apakah mesti untuk melihat matahari, untuk melihat gambar matahari, Anda mesti membuka mata dan ada cahaya dan mata Anda kena sehat? Atau bisa dengan cara yang lain? Macam mana Ustadz Badrul? Bisa, jelas itu. Orang itu bisa melihat matahari dengan bisa melihat apapun tanpa mata. Langsung mungkin ditransfer atau apa. Cuma Allah membuat di dunia ini kita tidak bisa melihat kecuali dengan cara-cara yang biasa, dengan cara-cara yang normal, yaitu Anda membuka mata, kemudian apa namanya? Dengan matahari dan perkara-perkara yang lain. Tanpa adanya perkara-perkara yang biasa ini, Anda tidak bisa untuk melihat perkara-perkara yang ada di dunia. Kalau Allah membuat cara yang lain, Anda terpejam mata, kemudian langsung semuanya apa? Nampak. Bisa apa tidak? Bagaimana oleh Allah langsung di-transfer semua? Wahada wasbas. Mananya Anda bisa mengetahui ziyadatul ilm ini tanpa mata. Kita mengatakan perkara ini mungkin. Bas, hada huwa makna ru'yatullah. Halah idrokiyah zaidah an mujarrodis sama wa an mujarrodil akal. Ayo. Bima'na al-inkishafit tammi bil basari. Inkishafit tam bil basar. Maknanya Anda mengetahui apa yang Anda lihat saja. Tetap inkisyafut tam tapi bil basar. Muqayyad bil basar. Kenapa? Untuk mengeluarkan inkisyafut tam bil ilm. Karena inkisyafut tam bil ilm dengan ilmu itu yalzam inkisyafut tam al hakiki. Tapi inkisyafut tam bil basar la yalzam minhu inkisyafut tam hakiki. Maknanya dengan basar itu sehebat-hebatnya inkisyaf bil basar tetap tidak akan menjadikan Anda itu mengetahui hakikat apa yang Anda lihat. Berbeda dengan apa namanya? Dengan ilm. Kalau inkisyaf tam bil ilm bisa, kalau memang inkisyaf tam bil ilm apa namanya? Dengan tingkat yang paling tinggi bisa menjadikan Anda mengetahui apa? Hakikat. Tapi inkisyaf tam bil basar tidak bisa. Bas, inkisyaf tam bil basar itu apakah bisa oleh Allah diberikan ke kita tanpa melewati cara-cara biasa? Bisa, tidak ada masalah. Apakah mesti dengan mata? Kalau Allah nak berikan inkisyaf tam dengan basar itu melewati tangan, bisa apa tidak?
Dia melihat dengan tangan. Bisa, karena itu di dalam Al-Quran, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha wujuh walaysa uyun. Subhanallah, wujuh walaysa uyun. Yang melihat itu wajahnya, bukan matanya. Kenapa? Karena mata itu hanya untuk di dunia. Sebagian ulama langsung ru'yah di hati, bukan di mata. Mungkin apa tidak? Mungkin. Kalau ada orang cakap ru'yatullah itu ada, kemudian mesti di mata, apakah keluar daripada mazhab ahli sunnah? Tidak ada masalah itu. Kenapa? Karena dia percaya ru'yatullah, cuma dia mengatakan kena di mata. Kenapa? Zahirul Quran. Karena biasanya ru'yah itu apa? Mata. Terus wujuh macam mana? Zikrul kul wa iradatul juzu. Apakah itu keluar daripada ahli sunnah? Tidak ada masalah. Kalau ada ulama lagi mengatakan bahwasanya ru'yatullah itu ada, tapi bukan dengan mata, dengan hati. Bisa apa tidak? Bisa. Ru'yatullah itu ada, tapi bila kaif. Bisa apa tidak? Tidak ada. Bal huwal hakiki. Yakni dia tidak dengan mata. Caranya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Karena itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bagaimana nikmat itu? Yang penting nikmat itu adalah membuat Anda tahu, membuat Anda lebih tahu tentang Allah. Bagaimana cara Allah membuatnya? Bukan urusan Anda itu. Dibilangkan bal kafah. Bila kaif. Bila kaif ada. Hadza huwa makna bila kaif. Jelas, isolnya bagaimana? Bila kaif. Tapi nikmatnya apa? Kita tahu. Apa itu ziyadatul ilm? Caranya bagaimana? Ya itu bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita itu. Wadih Ustaz Badrul. Jidan. Kemudian ولا تتعلق عادة إلا بما هو في جهة ومكان ومسافة مخصوصة. Wala tata'allaqu adatan, dan ru'yah itu la yata'allaq adatan secara adat duniawi, adat kauniyah, kecuali dengan apa namanya? Masafah. Tidak mungkin Anda bisa melihat yang lebih jauh sekali atau sangat dekat sekali. Atau dengan apa? Cahaya, sinar dan macam-macam. Ayo. فهل مثل هذه الحالة الإدراكية يصح أن تقع بدون المقابلة والجهة وأن يتعلق بذات الله؟ Apakah halah semacam ini mungkin terjadi tanpa adanya umur adiyah dan mungkin terjadi bidzatillah? Apakah mungkin? Kita ahli sunnah mungkin, walaysa fihi maniun. Dan apakah terjadi? Waqi'un binususi syariah. Aklan mungkin. Kan wa minhu ay minal jaizat an yubsara bil absari, yakni daripada jaizat Allah itu dilihat, akan tetapi bila kaifin, bagaimana cara melihatnya? Ya wallahu a'lam, itu adalah nikmat, itu urusannya Allah. Walan hisari wala in hisar ay ru'yatuna lillah la yu'addi ila an na'rif hakikatullah. Hadza huwa makna inhisar. Maknanya tidak menyebabkan kita itu nasur hakikat Allah. Oh, dengan melihat kita mengetahui hakikat Allah dan Allah itu fi jihah. Tidak. Bagaimana itu? Bila kaif ya Syekh, bila kaif. Yaitu termasuk al-imanu bil ghaib. Ayo, kemudian وأن يتعلق بذات الله تعالى دون جهة ومكان. دون جهة ومكان. أيوة. فأحاله المعتزلة بناء على أن ما ذكر شروط عقلية للرؤية. Mu'tazilah memustahilkan ini. Kenapa? Karena yang disebutkan daripada mesti ada cahaya, tidak boleh terlampau jauh, tidak boleh terlampau dekat, itu bukan syurutun adiyah, tapi syurutun akliyah. Ayo. Selama dia syurutun akliyah, tidak mungkin terjadi tanpa adanya itu. Mustahil. Ayo. وجوزناها نحن وأصحابنا من أهل السنة رضي الله تعالى عنهم بناء على أن ما ذكر شروط عادية لها. Kita ahli sunnah mengatakan bahwasanya itu adalah syurutun adiyah, bukan syurutun akliyah. Ayo. يصح أن تتخلف. Ya si anta takhallaf, karena di dunia semacam ini caranya. Nanti di akhirat Allah akan rubah semua hukum ahkam adiyah ini. Ayo. والدليل على الجواز والإمكان سمعي. Yakfi.
Wa dalil ala jawaz wal imkan bukan hanya sam'i itu. Akli pun juga bisa. Akli pun juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhu an yubsara bil absari lakin bila kaifin walan hisori bila kaifin ay kaifiyatul isar kita tidak tahu, dan ahli sunnah mempunyai banyak dalil. Aklinya pun macam Anda bermimpi. Anda bermimpi, ada di dalam otak Anda itu banyak sekali gambar-gambar. Tapi mata Anda apa? Tertutup, terpejam. Maknanya walaupun terpejam, Anda bisa melihat seperti mata Anda apa? Terbuka. Maknanya mata terbuka ini bukan syarat untuk melihat gambar. Di antaranya adalah ru'yah, dan banyak sekali Imam Ghazali dalam Ihdathul I'tiqad memisalkan dengan apa namanya? Anda melihat di depan cermin. Haji pada lainnya Imam Ghazali ilzamnya ada la yumkin an yanfak anhul mu'tazilah. Wa sayati mazidul bayan insyaallah yang akan datang. Wa minhu an yubsara bil absari lakin bila kaifin walan hisori lil mu'minina id bijais uliqat hadza walil muhtari dunya. Sampai insyaallah yang akan datang saya akan masuk langsung ke ke bed, dan saya tidak akan jelaskan lagi apa itu makna ru'yatullah karena sudah saya jelaskan di kelas ini. Dan insya Allah yang akan datang kita akan menyelesaikan pasal uluhiyah, dan kita akan masuk di bab kedua daripada ilmu kalam, pasal apa namanya? An-nubuwat. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Nah, kalau sudah sampai rusul-rusul ini sudah dekat-dekat nak hatam, sudah dekat-dekat nak hatam insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.